Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 559, Aku Menginginkan Hidupmu, 2. Ark, Manusia Sialan. Mata Yusiu tiba-tiba melebar, dan pupilnya menyusut menjadi titik-titik kecil, tampak lebih menakutkan dan mengejutkan. Yusiu tiba-tiba mengangkat tubuh bagian atasnya dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Itu sudah bisa merasakan elemen energi yang semakin menakutkan dan meluas di tubuhnya. Lidah Yusiu bergerak semakin gila di tubuhnya, dan akhirnya mencapai Yun Feng. Pak, lidahnya dengan cepat melilit tubuh Yun Feng, mencoba membuangnya dari tubuhnya. Yun Feng, bagaimanapun, terkekeh, dan merasakan sakit yang jelas dari tangannya yang tergenggam. Rasa sakit menyebar dari lengannya ke setiap bagian tubuhnya. Dia membuka tangannya, dan bola energi elemental yang bergelombang dan menderu muncul di tangannya. Elemen angin hijau menderu, dan ular perak kecil menari. Ada juga, api merah terang yang terus-menerus berteriak di permukaan elemen campuran. Yusiu sudah merasakan hal-hal di luar dugaannya. Mungkin mati di tangan manusia ini hari ini. Itu adalah Yusiu. Bagaimana bisa mati begitu saja? Itu adalah binatang sihir yang sangat kuat. Lidah Yusiu menarik Yun Feng keluar dari tubuhnya dengan sembarangan. Itu ingin hidup. Menyesal memprovokasi manusia ini. Dia sama sekali bukan manusia. Itu benar-benar menyesal membuatnya kesal. Swiss, Yusiu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar saat lidahnya terbang keluar. Yun Feng juga terlempar keluar dari perut Yusiu. Namun, itu sudah terlambat. Semuanya tampak menjadi sunyi. Bahkan suara napas dan detak jantungnya benar-benar menghilang. Mata tunggal Yusiu yang ketakutan hanya bisa melihat senyum dingin di sudut mulut Yun Feng dan matanya yang sangat dingin. Bibir merah Yun Feng terbuka sedikit dan Yusiu hanya mendengar kata lembut. Meledak. Pupilnya mengecil lagi. Yusiu jelas merasakan energi gila di tubuhnya yang keluar dari cangkangnya seperti binatang buas yang siap menyerang. Tidak, raungan yang sangat terdistorsi menyebar ke seluruh area. Yun Feng membalik tangannya dan memotong lidah Yusiu sepenuhnya. Dia berdiri di udara dan melihat tubuh Yusiu mengembang terus-menerus. Akhirnya, dengan ledakan keras. Bam! Darah dan daging berceceran. Apa? Ming Xuan, yang bersembunyi di luar angkasa, benar-benar terkejut. Dia menatap Yusiu, yang tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri, dan pada genangan daging di tanah pada saat ini. Energi yang sangat besar itu hampir menghancurkan ruang tempat dia berada sepenuhnya. Jantung Ming Xuan berdebar kencang di dadanya. Itu Yusiu, Yusiu. Dia benar-benar membunuh seorang Yusiu, dia. Ming Xuan, yang sedang duduk di luar angkasa, benar-benar tercengang. Beberapa darah dari ledakan Yusiu memercik ke Yun Feng, tapi dia tidak mengelak. Ada bau darah yang kuat di tubuhnya dan wajah mudanya berlumuran darah. Dewi Pembantaian. Dia adalah Dewi Pembantaian. Ming Xuan memandang Yun Feng pada saat ini dan akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Pemimpin cabang itu benar. Yun Feng bukanlah seseorang yang bisa dia mainkan. Bahkan Yusiu tidak bisa melakukan apapun padanya dan malah dibunuh olehnya. Apa yang bisa dia lakukan padanya? Selain itu, energi yang membuat Yusiu menghancurkan dirinya sendiri saat itu begitu menakutkan sehingga dia gemetar hanya dengan memikirkannya. Jika itu tidak meledak di tubuh Yusiu, tapi di ruang ini, dia pasti sudah terkoyak oleh energi yang menakutkan saat itu. Dia bukan manusia. Dia jelas bukan manusia. Pikiran gila melintas di benak Ming Xuan satu demi satu, tetapi tubuhnya sudah mundur tanpa sadar. Jika dia tidak melarikan diri pada saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Setelah Yusiu menghancurkan dirinya sendiri dan mati, Yun Feng tiba-tiba mengangkat mata hitamnya dan melihat ke suatu tempat di ruang ini. Dia memasang senyum jahat dan meremas tangannya di udara. Ark! Jeritan terdengar saat ruang tempat Ming Xuan bersembunyi tiba-tiba hancur. Tubuhnya, yang berusaha melarikan diri dengan cepat, juga muncul. Apakah kamu sudah selesai menonton? Yun Feng mengangkat alisnya dengan lembut. Tubuhnya melintas dan dia sudah berada di depan Ming Xuan. Bibir Ming Xuan bergetar saat ini saat dia melihat gadis yang berlumuran darah ini dengan wajah pucat. Bau darah yang kuat datang dari tubuh Yun Feng, membuat gigi Ming Xuan gemetar tak terkendali. Ketakutan yang datang dari lubuk hatinya.
Suara Ming Xuan gemetar dan dia tidak bisa mengatakan kalimat lengkap. Dia hanya terus menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar melirik tumpukan daging di tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa jijik di dalam hatinya. Itu bukan aku, kata Ming Xuan dengan suara gemetar. Yun Feng tertawa. Penjaga Ming Xuan, kamu harus lebih jujur. Fitur wajah Ming Xuan menegang dan dia berdiri di udara dengan susah payah. Ming Xuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia sepertinya telah melupakan sesuatu yang penting di bawah ketakutan saat itu. Dia adalah penjaga cabang Bright Moon Hall. Yun Feng tidak akan berani melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, ketakutan Ming Xuan berangsur-angsur memudar, tetapi dia masih gugup. Yun Feng melihat perubahan Ming Xuan dengan sedikit ketertarikan di wajahnya. Ming Xuan menenangkan dirinya dan kemudian berkata, suaranya sudah menjadi jauh lebih tenang, tapi masih ada sedikit ketakutan. Itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang menyangka akan bertemu dengan Yu Xiu. Oh, Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap Ming Xuan dengan mata hitamnya. Tatapan itu tiba-tiba membuat hati Ming Xuan menegang. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan saya memberitahu Anda, Yun Feng, saya adalah penjaga cabang bulan cerah. Seorang bawahan yang dapat dipercaya dari pemimpin cabang. Petik 2. Terus, ekspresi Yun Feng tiba-tiba menjadi dingin dan niat membunuh di hatinya bangkit kembali. Dia tidak akan membiarkan wanita ini tetap hidup. Jika kamu menyakitiku, cabang Bright Moon Hall tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan Bright Moon Hall tidak akan membiarkanmu pergi. Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Ini adalah wilayah aula bulan cerah. Kamu, Ming Xuan membuka dan menutup mulutnya saat dia terus berbicara dengan agresif. Yun Feng agak tidak sabar setelah mendengar itu. Mata hitamnya tiba-tiba menjadi gelap saat dia melambaikan tangannya dengan keras. Tubuh Ming Xuan jatuh dari langit secara tiba-tiba, membuat suara yang sangat besar. Dia sudah sedikit tenggelam ke tanah dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, tampak seperti sedang sekarat. Yun Feng perlahan turun dari langit dan menatap Ming Xuan dari atas. Ming Xuan melebarkan mata hitamnya sedikit. Yun Feng, beraninya kau, The Bright Moon Hall, tidak akan melepaskanmu. Bab 560, Aku Menginginkan Hidupmu, 3. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Terima kasih atas pengingatmu. Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Yun Feng tersenyum ringan dan melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Elemen angin hijau langsung berubah menjadi panah dan menembus tubuh Ming Xuan di tanah. Tubuh Ming Xuan berkedut keras dan dia tidak bergerak lagi. Matanya melebar dan dia mati. Dia masih tidak mengerti mengapa Yun Feng bisa membunuhnya dengan mudah seperti semut tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya sebelum jiwanya hancur. Sebuah bayangan hitam melompat keluar dari gelang Yun Feng. Bakso dimasukkan ke dalam gelang Yun Feng lagi selama pertempuran saat itu. Bakso melompat keluar dan berteriak ketidakpuasan ketika melihat Yun Feng berlumuran darah. Yun Feng tersenyum, mengetahui bahwa Bakso tidak bahagia. Sebuah tangan lembut menarik Yun Feng dan perlahan membelai pipinya yang berdarah. Mata hitam Kulanyi penuh kasih sayang. Yao Yao, yang ada di pelukannya, sudah melompat ke pelukan Yun Feng. Mengabaikan bau darah di sekujur tubuhnya, dia memeluknya erat-erat. Yun Feng melirik lengan Kulanyi yang sangat berantakan. Ada lebih dari selusin luka di sana, yang jelas-jelas adalah pekerjaan Yao Yao. Kulanyi tersenyum. Kapan kamu akan berhenti melakukan ini? Aku akan mengalami serangan jantung cepat atau lambat. Yun Feng tersenyum santai dan melihat ke tanah yang kacau saat ini. Bau darah naik ke langit. Hanya ada mayat di tanah. Dalam tim yang terdiri dari 10 orang, hanya Yun Feng dan teman-temannya yang selamat. 4 komandan telah dibunuh oleh Yu Xiu dalam sekejap. Yun Feng memandang orang yang sangat mirip dengan Kulanyi. Orang itu sudah ditusuk oleh duri batu di tanah. Ketakutan akan kematian masih melekat di wajahnya. Yun Feng mengukurnya dengan hati-hati dan meminta Kulanyi untuk mengeluarkan topeng itu dan perlahan-lahan meletakkannya di wajah pria itu. Topeng itu secara otomatis mengikuti fitur wajah pria itu dan sangat presisi. Ketika topeng itu benar-benar tertutup, wajah pria itu sudah menjadi wajah asli Kulanyi. Tidak buruk. Kulanyi menatap wajah di depannya dan mengangguk puas. Yun Feng menarik tubuh pria itu dari paku batu. Pakai pakaianmu padanya.
Setelah mengenakan pakaian yang dikenakan Kulanyi ketika dia melarikan diri, orang di depannya sudah 80-90% mirip dengan Kulanyi. Putri Tuan Aula Bulan Cerah hanya bertemu Kulanyi sekali. Dia tidak akan tahu apakah orang ini benar-benar Kulanyi atau bukan. Yun Feng dapat melaporkan bahwa tugas itu diselesaikan dengan menyerahkan orang ini. Yun Feng meletakkan tubuh pria itu di tanah ke dalam gelangnya. Melihat adegan berdarah, dia mengulurkan tangan dan merobek pakaian Kulanyi. Pakaiannya, yang semula baik-baik saja, menjadi berantakan. Kulanyi mengangkat alisnya. Jika kamu ingin melihat tubuhku, Feng Feng, kamu tidak perlu terlalu kasar. Tapi aku suka itu. Sudut mulut Yun Feng bergerak sedikit. Dia melirik Kulanyi dan menyeka banyak darah di pakaiannya. Kulanyi terkekeh pelan di samping. Dia tampak kacau seperti Yun Feng. Setelah melakukan segalanya, Yun Feng bertepuk tangan. Baiklah, ayo kembali. Kulanyi melihat pakaiannya dan memuji dengan suara rendah, kecelakaan yang luar biasa. Yun Feng dan Kulanyi dengan sengaja memperlambat perjalanan mereka kembali. Mereka sudah menyiapkan alasan. Bagaimanapun, pertempuran dengan Yu Xiu adalah nyata, dan Yu Xiu memang telah membunuh orang lain. Kedengarannya cukup meyakinkan, termasuk bagian dari kebohongan. Setelah setengah bulan, Yun Feng dan Kulanyi akhirnya kembali ke Win Moon City. Mereka pasti dalam keadaan menyesal. Setelah memasuki Win Moon City, mereka langsung menuju aula cabang. Ketika mereka memasuki aula cabang, semua orang menatap mereka dengan heran setelah melihat betapa berantakannya mereka. Apa yang terjadi dengan dua orang ini? Bagaimana mereka berakhir seperti ini? Di bawah tatapan curiga banyak orang, mereka berdua langsung memasuki aula. Ketika mereka melihat pemimpin cabang, pria yang tenang itu tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Yun Feng meletakkan tubuh pria yang menyamar sebagai Kulanyi di tanah. Pemimpin aula cabang mengerutkan kening dan melihat keadaan Yun Feng dan Kulanyi yang menyedihkan. Dia menebak sesuatu. Di mana penjaga Ming Xuan? Tanya pemimpin cabang dengan suara yang dalam. Meskipun dia sudah menebak-nebak, dia masih ingin mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini. Penjaga Ming Xuan sudah mati. Kami bertemu Yu Xiu di jalan, kata Yun Feng dengan suara berat. Wajah pemimpin cabang tiba-tiba menjadi gelap. Yu Xiu, bagaimana Anda bisa bertemu dengan binatang ajaib dengan begitu mudah? Yun Feng juga mencibir. Saya akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Guardian Ming Xuan. Dia yang memimpin. Pemimpin cabang segera mengerti apa yang dipikirkan Ming Xuan. Matanya menjadi gelap. Ming Xuan ini telah memberitahunya untuk tidak memiliki desain apapun pada putri duyung Yun Feng. Kenapa dia masih keras kepala? Jadi, yang lain juga mati di mulut Yu Xiu. Yun Feng mengangguk. Kamu harus tahu seberapa kuat yang lain. Mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Pemimpin aula cabang melirik orang yang tergeletak di lantai. Orang ini adalah pria yang memiliki karunia di kepalanya. Tepat sekali. Setelah pemeriksaan yang cermat, kami menemukan bahwa ini memang pria dengan karunia. Kata Yun Feng tanpa terengah-engah. Meskipun dia berbohong, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pemimpin aula cabang berdiri dan berjalan ke tubuh pria itu. Dia menatapnya dengan cermat dan menemukan bahwa dia memang memiliki wajah yang sama dengan potret pria itu. Di mana kamu menemukan pria ini? Dia berada di sudut tersembunyi, sangat dekat dengan tempat kami bertemu Yu Xiu. Jika kita tidak bertarung dengan Yu Xiu, kita tidak akan menemukannya. Ketika kami menemukannya, dia sudah mati. Pemimpin cabang tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu. Dia hanya duduk kembali di kursi dan berkata kepada orang di sebelahnya dengan suara yang dalam, beritahu tim lain untuk kembali. Orang dengan karunia telah ditemukan. Setelah menginstruksikan mereka, pemimpin cabang bertanya kepada Yun Feng tentang tempat dan detail pertemuan dengan Yu Xiu, dan Yun Feng menjawab mereka satu persatu. Pemimpin cabang menjadi semakin cemberut setelah mendengar itu, karena menurut apa yang dikatakan Yun Feng, Ming Xuan adalah orang yang memimpin. Pelakunya adalah Ming Xuan, penjaga cabangnya. Di mana binatang ajaibmu? Pemimpin aula cabang memandang Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, selain Kulanyi, hanya Yao Yao yang berdiri di samping Yun Feng. Yun Feng mencibir. Tentu saja, mereka terluka, semua berkat penjaga Ming Xuan. Bab 561, Aku Menginginkan Hidupmu, 4. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye.
Pemimpin Aula cabang tampak malu. Bukannya dia tidak tahu tentang Yu Xiu. Tidak mudah bagi Yun Feng untuk melarikan diri dari binatang ajaib yang begitu kuat. Selain itu, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Wajar jika binatang ajaib itu terluka. Pemimpin Aula cabang mengencangkan ekspresi wajahnya. Jika itu masalahnya, aku pasti akan memeriksanya sendiri. Jika kamu ternyata pembohong, Bright Moon Hall tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tatapan sengitnya melirik Yun Feng, dan wajah Yun Feng penuh dengan kedinginan. Jika itu masalahnya, aku akan pergi. Adapun karunia, saya akan datang dan mendapatkannya dalam beberapa hari. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berbalik dan pergi. Pemimpin Aula cabang menyipitkan matanya dan melihat Yun Feng pergi. Ketika Yun Feng menghilang dari pandangannya, pemimpin Aula cabang tiba-tiba berdiri. Awasi dia baik-baik. Perhatikan setiap gerakannya. Jangan biarkan dia meninggalkan Win Moon City sampai aku kembali. Setelah mengatakan itu, pemimpin Aula cabang segera melintas dan menghilang di angkasa. Yun Feng kembali ke hotel. Dia belum check out. Ketika mereka memasuki kamarnya, api kecil dan Lan Yi muncul dari cincin kontrak. Keduanya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka tuan mereka akan menghancurkan Yu Xiu dengan begitu mudah. Yun Feng nyaris tidak memberikan penjelasan sebelum tubuhnya runtuh lagi. Kulanyi dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa dia telah kehabisan kekuatan mentalnya lagi. Kali ini, Yun Feng tidak hanya menggabungkan dua elemen, tetapi juga menambahkan elemen lain. Penggabungan tiga elemen masih terlalu melelahkan untuk Yun Feng saat ini. Selain itu, karena dia ingin benar-benar menghancurkan Yu Xiu, Yun Feng tidak menahan diri. Dia sudah mencapai batasnya. Selama hari-hari ketika Yun Feng tidak sadarkan diri, tidak ada yang keluar. Mereka semua tinggal bersamanya. Melihat wajah Yun Feng yang tertidur, Kulanyi tersenyum lagi tanpa daya. Elemen cahaya perlahan bergerak di sekitar tubuh Yun Feng, bekerja pada pemulihan. Menggabungkan tiga elemen, apakah kamu berusaha terlalu keras? Tanya Kulanyi dengan lembut. Dia menatap Yun Feng dengan mata hitamnya dan merasa kasihan padanya. Melelahkan kekuatan mental seseorang berkali-kali sebenarnya sangat berbahaya bagi tubuh. Itu juga akan menjadi kerusakan besar jika dia kelelahan setiap saat. Lagi pula, konsumsi kekuatan mental yang cepat terlalu banyak bagi siapapun yang berprofesi sihir. Sementara Kulanyi linglung, dia tiba-tiba merasa bahwa giok transmisi suaranya berkedip beberapa kali. Dia mengeluarkan giok transmisi suara. Setelah beberapa dering, suara cemas Yun Seng datang. Kulanyi, apa yang terjadi pada adikku? Mengapa Feng tidak menjawabku? Suara Yun Seng hampir seperti raungan dengan banyak kecemasan dan kekhawatiran. Dia tidak sabar untuk bergegas ke arahnya dari ujung sound transmission jade. Kulanyi sedikit memindahkan sound transmission jade lebih jauh dan menatap Yun Feng, yang sedang tidur di tempat tidur, sebelum dia menjawab, sangat tidak sopan membangunkan seseorang. Bahkan jika kamu adalah saudara Feng Feng, kamu tidak bisa melakukan itu. Sound transmission jade tiba-tiba berhenti berbicara. Kemudian, ia meraung, Kulanyi, beraninya kau menyentuh adikku yang berharga. Api kecil dan Lan Yi terdiam di samping. Keduanya tampak seperti tidak mendengar apa-apa. Yao Yao telah duduk di tempat tidur Yun Feng, mengawasinya dengan penuh perhatian tanpa melakukan hal lain. Bakso, yang duduk di atas kepala Little Fire, membuka mulutnya dan menguap karena bosan. Kulanyi tersenyum. Saudaraku, aku sudah menyentuhnya sejak lama. Memang, dia punya. Dia telah menyentuh setiap bagiannya. Kamu, sialan. Bagaimana Feng menyukaimu? Saya tidak akan mengizinkannya. Sama sekali tidak. Yun Seng mungkin sedang menghentak-hentakkan kakinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suara lembut Mu Xiaojin datang dari sound transmission jade, seolah dia ingin Yun Seng tenang. Beraninya dia menyentuh Feng. Aku akan membunuhnya. Raungan Yun Seng berlanjut. Baiklah, baiklah. Xiao Feng memiliki seseorang yang disukainya. Sebagai kakaknya, kamu seharusnya merasa bahagia. Mendengar raungan Yun Seng, Kulanyi bertanya, ada apa? Giok transmisi suara berdengung beberapa kali dan suara Mu Xiaojin datang. Kulanyi, kamu harus menjaga Xiao Feng dengan baik. Bagaimanapun, dia impulsif. Kamu harus merawatnya dengan baik. Kulanyi tersenyum. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya. Bagus sekali, aku ingin memberitahumu kabar baik kali ini. Mu Xiaojin tiba-tiba terdengar agak malu.
Kulanyi mengangkat alisnya saat Yun Seng berkata, beritahu Feng bahwa saudara iparnya sedang. Kulanyi bingung, begitu pula api kecil dan Lan Yi. Bakso yang masih menguap, tiba-tiba berhenti dan mengedipkan matanya yang besar. Kakak, kamu sudah bekerja keras. Kulanyi tersenyum. Itu baru setengah tahun. Yun Seng benar-benar telah bekerja keras. Potong omong kosong. Aku akan menunggumu kembali, aku. Sound transmission Jade berkedip beberapa kali. Sebelum Yun Seng bisa selesai, suara Mu Xiao Jin datang. Jangan ganggu Xiao Feng. Merawatnya. Komunikasi terputus. Kulanyi menyingkirkan giok transmisi suara dengan senyum di matanya. Api kecil dan Lan Yi saling memandang. Akan ada cucu dalam keluarga Yun, guru pasti akan sangat senang. Namun, mereka tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Kulanyi melirik gadis yang masih tertidur dengan kelembutan di matanya. Feng Feng, kakak dan iparmu sudah punya anak. Anda belum memberi saya gelar resmi. Masih ada pencarian panjang yang harus saya selesaikan. Di area luar pegunungan 10.000 binatang, bau darah terus melekat dan menutupi area ini dengan padat. Hampir semua binatang ajaib di daerah ini hilang, seolah-olah mereka agak takut dengan tempat ini. Sesosok melintas dengan cepat dari langit dengan momentum yang kuat. Begitu orang itu tiba, bau darah yang menyengat langsung menerpa mereka. Pemimpin cabang berdiri di langit dan mengerutkan kening. Dia melihat pemandangan buruk di tanah. Anggota badan yang patah dan potongan daging ada di mana-mana. Itu sangat berdarah. Master Aula cabang mendarat di tanah dari langit dan melihat dengan cermat. Hanya ada 2 mayat orang-orang tingkat komandan di tanah. Potongan daging itu jelas bukan milik manusia. Mereka seharusnya milik Yu Xiu. Ketika kepala Aula cabang melihat kematian Yu Xiu yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bahkan dia tidak berani menghadapi Yu Xiu secara langsung. Dia tidak menyangka bahwa Yu Xiu akan benar-benar terbunuh dan mati dengan menyedihkan. Bab 562, Aku Menginginkan Hidupmu, 5. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Summoner itu memang luar biasa. Tidak punya waktu untuk peduli dengan 2 komandan yang meninggal dengan menyedihkan, pemimpin cabang menemukan tubuh Ming Xuan yang terkubur di tanah dengan sekali pandang. Melihat lubang kecil di bawah tubuh Ming Xuan, pemimpin cabang tahu bahwa itu disebabkan oleh kekuatan yang kuat. Dilihat dari luka fatal di tubuh Ming Xuan pasti ditikam ke tubuhnya dan mati. Pemimpin cabang berdiri di sana dan melihat ekspresi bengkok Ming Xuan sebelum dia meninggal. Sulit untuk mengasosiasikan mayat ini dengan Ming Xuan yang biasanya menyendiri saat ini. Ketakutan di matanya masih ada. Luka di tubuh Ming Xuan pasti disebabkan oleh lidah Yu Xiu. Kepala Aula cabang berjalan ke tubuh Yu Xiu yang patah lagi. Tubuh Yu Xiu telah dihancurkan oleh elemen fusi Yun Feng. Kecuali potongan daging di tanah, itu tidak lagi utuh. Kepala Aula cabang mencari tanah dengan hati-hati dengan matanya dan akhirnya menemukan sesuatu yang sangat dia pedulikan, lidahnya. Lidah Yu Xiu jelas telah dipotong menjadi 2. Pemimpin cabang melihat lidah yang telah dipotong dengan hati-hati. Tidak ada apa-apa di lidah kecuali beberapa lendir. Kepala Aula cabang mengerutkan kening lagi dan merasa agak aneh. Jika Ming Xuan telah ditusuk oleh lidah Yu Xiu dan mati, seharusnya ada bekas darah di lidahnya. Mengapa tidak ada apa-apa di atasnya? Pemimpin Aula cabang berdiri di sana dan berpikir sejenak. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Ming Xuan tidak dibunuh oleh Yu Xiu. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan pembuluh darah di sisi wajahnya tiba-tiba menonjol. Yun Feng, kamu terlalu berani. Anda berani membunuh penjaga aula cabang di wilayah saya. Meskipun ketua aula cabang secara kasar dapat menebak bahwa Yun Feng yang melakukannya, dia tidak memiliki cukup bukti untuk menuduhnya. Lagi pula, lidah Yu Xiu tidak bisa membuktikan apa-apa. Master aula cabang tidak sepenuhnya yakin apakah tebakannya benar, tapi dia 90% yakin. Setelah menyingkirkan tubuh Ming Xuan, Master Aula cabang segera kembali ke Win Moon City. Kematian Ming Xuan merupakan pukulan besar bagi aula cabang ini. Ada 4 aula cabang di Bright Moon Hall. 4 aula cabang selalu bersaing satu sama lain. Jumlah summoner di setiap aula cabang juga merupakan bagian penting dari kontes rahasia. Ming Xuan sudah mati. Pemimpin cabang belum pulih dari kegembiraan Ming Xuan maju ke tingkat komandan. Dia harus menghadapi situasi kehilangan bawahan yang hebat. Dia sangat marah di dalam hatinya. Hanya 2 dari 4 aula cabang yang memiliki pemanggil,
dan pemanggil yang telah maju ke tingkat komandan memenuhi syarat untuk dipromosikan ke aula utama. Dapat dikatakan bahwa jika Ming Xuan tidak menginginkan Yao Yao Yunfeng, masa depannya akan cerah. Kepala aula cabang merasakan sakit hati untuk Ming Xuan. Bagaimanapun, dia adalah tangan kanan yang cakap yang sangat dia pedulikan. Sekarang, dia telah meninggal secara mendadak. Jika benar Yu Xiu yang membunuhnya, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika orang lain yang melakukannya, dia harus membalas dendam. Ketika pemimpin cabang kembali ke Win Moon City, dia segera menerima laporan bahwa Yun Feng dan yang lainnya telah tinggal di pengasingan akhir-akhir ini. Pemimpin cabang tetap diam. Dia menunggu dengan sabar. Yun Feng akan datang cepat atau lambat. Kali ini, Yun Feng tidak sadarkan diri selama sebulan penuh. Tampaknya perpaduan ketiga elemen itu merupakan tantangan bagi Yun Feng. Dia tiba-tiba mengambil langkah ini, dan efek sampingnya juga sangat besar. Kulanyi memeriksa tubuh Yun Feng dengan elemen ringan setiap hari. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan liontin batu giok hitam yang selalu dikenakan Yun Feng. Kulanyi sedikit mengernyit. Ada arai kehidupan di liontin batu giok ini. Itu seharusnya arai level Lord. Ada arai seperti itu di liontin giok Xiao Feng Feng. Kulanyi mengenakan liontin batu giok putih murni di lehernya, tapi itu berbeda dari liontin batu giok Yun Feng. Kulanyi menatap naga kerangka ganas di bagian belakang liontin batu giok hitam dan hatinya sedikit tenggelam. Energi Arai of Life terus-menerus dikonsumsi. Tubuh Feng Feng yang tidak biasa pasti telah diubah oleh Arai of Life. Susunan dasar kehidupan seorang tuan dapat secara paksa mengubah tubuh manusia, tetapi itu sangat berbahaya. Yun Feng beruntung bisa datang jauh-jauh ke sini dengan selamat. Leluhur telah menjelaskan kepada Yun Feng tentang arai kehidupan sebelumnya, tetapi tidak ada yang tahu arai serta penyihir elemen cahaya. Kulanyi adalah penyihir elemen cahaya, jadi dia pasti tahu banyak tentang arai kehidupan. Selain efek dari perubahan fisik secara paksa, Arai of Life juga memiliki fungsi lain yang tidak diketahui, yaitu dapat menyegel elemen gelap. Kulanyi perlahan memasukkan elemen cahayanya ke dalam liontin giok hitam Yun Feng, hanya untuk menemukan bahwa liontin itu tidak banyak menahan dan menyerap semua elemen cahayanya. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Elemen gelap memiliki terlalu banyak efek tambahan. Kebanyakan penyihir elemen gelap tidak akan hidup lama karena elemen gelap. Jika Arai of Life di liontin batu giok ini kehilangan efeknya, itu mungkin menyebabkan kerusakan fatal pada Yun Feng. Itulah yang paling dikhawatirkan Kulanyi. Setelah memasukkan elemen cahaya sampai batas tertentu, Kulanyi memperhatikan bahwa energi arai kehidupan secara bertahap terakumulasi lagi, jadi dia akhirnya berhenti. Dia tidak mengamati liontin giok Yun Feng dengan hati-hati pada awalnya. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihat arai kehidupan di dalamnya. Bagaimana tepatnya Yun Feng mendapatkan liontin batu giok ini? Dia harus bertanya kapan dia bangun. Setelah sebulan tidur, Yun Feng akhirnya membuka matanya perlahan. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa ketika dia tertidur kali ini. Ketika dia bangun, dia hanya merasa seperti baru saja tidur. Tubuhnya tidak merasa lelah sama sekali. Itu semua karena elemen cahaya Kulanyi. Kamu sudah bangun. Ketika Yun Feng bangun, dia mendengar suara Kulanyi yang sedikit serak. Dia membuka matanya dan melihat wajah tampan Kulanyi. Yun Feng duduk dan tersenyum pada Kulanyi. Terima kasih. Kulanyi terkekeh dan menyentuh wajah Yun Feng. Saya punya kabar baik. Kakak iparmu sedang. Yun Feng linglung sejenak. Kemudian, ekstasi melonjak di matanya. Kakaknya dan Xiao Jin punya anak. Dia segera mengeluarkan giok transmisi suara, begitu tiba-tiba sehingga dia membangunkan Yao Yao, yang telah tidur nyenyak di sebelahnya. Begitu Yao Yao melihat Yun Feng bangun, dia segera berubah menjadi iblis laut dan melompat ke pelukan Yun Feng. Ekor ikannya yang indah melilit Yun Feng, seolah-olah dia bertingkah imut. Bab 563, Aku Menginginkan Hidupmu, 6. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Maaf karena membuatmu khawatir. Yun Feng terkekeh dan menatap Little Fire dan Lan Yi. Maaf karena membuatmu khawatir juga. Bakso melompat ke bahu Yun Feng dan mengusap pipi Yun Feng dengan keras. Yun Feng tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Hari itu, Yun Feng memegang giok transmisi suara dan berbicara dengan Yun Sheng dan Mu Xiaojin di benua timur untuk waktu yang lama, seolah-olah dia memiliki kata-kata dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Meskipun Mu Xiaojin baru saja,
Yun Feng sudah menantikan anak yang belum lahir ini. Dan pada hari ini, orang-orang dari aula utama akhirnya datang ke Win Moon City setelah pencapaian misi bounty dilaporkan. Kepala aula cabang segera menyapa mereka dengan hormat ketika dia melihat mereka. Bukankah wanita muda itu mengatakan bahwa dia datang ke sini secara pribadi? Wajah pengunjung itu muram dan sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Seorang tamu terhormat telah datang ke aula utama. Tuan dan nona muda tidak bisa pergi, jadi mereka mengirim saya ke sini. Begitu pengunjung selesai berbicara, dia melirik master aula cabang dengan dingin. Berkat kamu, aku telah menjalani kehidupan yang menyedihkan akhir-akhir ini. Nona muda sangat marah sehingga dia berkata dia ingin melihatnya, hidup atau mati. Jejak ketakutan melintas di mata master aula cabang. Dia segera terdiam dan membawa orang itu ke ruangan tempat tubuh Kulanyi palsu itu berada. Kepala aula cabang memimpin orang ini ke depan. Sesuatu tiba-tiba muncul di tangan orang ini dan dia memeriksanya dengan cermat dengan ekspresi yang lebih dingin. Kepala aula cabang terkejut ketika dia melihat ini. Apa? Apa yang terjadi? Orang ini sama sekali bukan orang yang kita cari. Beraninya kau. Pemimpin cabang juga tercengang. Dia melihat mayat yang tergeletak di sana tanpa bergerak karena terkejut. Wajah itu jelas milik pria yang memiliki karunia itu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Orang itu berjalan di depan mayat dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, dia tiba-tiba mencibir dan mengulurkan tangannya untuk menggaruk wajah orang itu dengan keras. Wajahnya yang semula baik-baik saja, tiba-tiba terbelah. Namun, tidak ada setetes darah pun karena ada kulit lain di bawah kulit. Yah, pemimpin aula cabang menarik napas dalam-dalam. Pria itu tersenyum dingin. Kamu bisa menjelaskannya sendiri kepada nona muda. Dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Tubuh pemimpin aula cabang membeku, dan hanya satu nama orang yang muncul di benaknya. Yun Feng. Tuan Hao, tolong tunggu sebentar. Kepala aula cabang melihat ke belakang orang yang hendak pergi dan segera berteriak. Tubuhnya sudah tertutup lapisan keringat dingin tanpa sadar saat itu. Orang itu perlahan berbalik setelah mendengar itu. Luo Su, apa lagi yang harus kamu katakan? Jangan berpikir saya akan membantu Anda mengatasi masalah yang Anda sebabkan. Kepala aula cabang, Luo Su, tertawa kering. Tuan Hao, saya tidak akan berani berbohong kepada Nona bahkan jika saya memiliki beberapa ratus kepala. Saya benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan orang ini, tetapi mungkin ada seseorang yang terkait dengan masalah ini. Petik 2. Lord Hao berjalan kembali dengan wajah muram dan menatap Luo Su tajam dengan matanya. Siapa ini? Anda tertipu seperti ini di wilayah aula cabang Anda. Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai master aula cabang. Petik 2. Ekspresi wajah Luo Su segera menegang dan dia memikirkan Yun Feng lagi di benaknya. Dia adalah orang yang menyerahkannya dan Ming Xuan kemungkinan besar dibunuh olehnya. Memikirkan hal ini, Luo Su merasakan ledakan kemarahan di hatinya dan dia sengaja membesar-besarkan masalah ini. Setelah kepala istana mengeluarkan hadiah, bagaimana saya berani lalai sebagai pemimpin cabang? Saya segera menyatakan bahwa misi karunia ini adalah prioritas utama kami, dan mengatur orang untuk mencari di luar. Orang ini diserahkan oleh salah satu kelompok. Oh, Lord Hao mengangkat alisnya sedikit. Siapa mereka? Namanya Yun Feng. Dia tampaknya berada di masa remajanya. Dialah yang menemukan dan membawa kembali penipu ini. Juga, orang-orang dalam kelompoknya bertemu dengan Yu Xiu di daerah yang mereka jelajahi dan semuanya mati. Jejak kejutan melintas di mata Lord Hao ketika dia mendengar ini. Dia kembali hidup-hidup setelah bertemu Yu Xiu. Yun Feng ini pasti cukup kuat. Tuan Hao, Anda benar. Dia memang memiliki beberapa kekuatan. Dia seorang pemanggil, dan dia hampir sekuat aku. Luo Su sedikit kesal ketika dia mengatakan ini. Setelah mendengar itu, Tuan Hao tertegun sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Lu Su, Anda dikalahkan oleh seorang anak remaja. Rasanya tidak enak, bukan? Luo Su berdiri di sana dengan canggung dan mengatupkan bibirnya erat-erat tanpa berkata apa-apa. Setelah Lord Hao selesai tertawa, dia akhirnya berkata, Anda benar, tuanku. Aku memang agak malu dalam pikiranku. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang pertemuan dengan Yu Xiu. Saya menduga bahwa Yun Feng melakukan semua ini. Niatnya adalah untuk membunuh penjaga cabang kita.
Tuan Hao mengangkat alisnya. Dia punya dendam padamu. Namun, Yun Feng tidak terdengar familiar sama sekali. Dia bukan dari Bright Moon Hall. Kurung buka. Dia memang bukan anggota Bright Moon Hall. Saya sudah menghubungi Hall Masters lainnya, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa seseorang seperti Yun Feng ada. Meskipun dia tidak memiliki dendam denganku, dia memiliki dendam dengan wali yang telah meninggal. Dia sangat arogan di wilayah Aula Cabang. Seharusnya tidak mengejutkan baginya untuk menyerahkan orang palsu. Petik 2. Tuan Hao berdiri di sana dan mendengarkan dengan tenang. Jari-jarinya terus bergerak maju mundur seperti sedang memainkan alat musik tertentu. Orang ini pasti memiliki tujuan tertentu untuk muncul di wilayah Bright Moon Hall. Kita harus mencari tahu latar belakangnya. Summoner level monark yang berkeliaran di luar tidak akan ada gunanya bagi kita. Ya, seperti yang Anda inginkan, Tuan. Tuan, tentang penipu ini, Luosu melirik penipu yang tergeletak di tanah. Tuan Hao mencibir. Kamu akan pergi ke siapapun yang memberikan orang ini kepadamu. Luosu dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tuan Hao berdiri di sana dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Pada akhirnya, dia tertawa rendah. Yun Feng akan datang lagi, kan? Ya, dia belum datang untuk mengklaim hadiahnya. Lord Hao menyipitkan matanya dengan kilatan minat. Aku ingin bertemu pemanggil ini. Luosu berdiri di samping Lord Hao dan merasa merinding di sekujur tubuhnya saat mendengar bisikan ini. Setelah mengatakan itu, Tuan Hao berjalan keluar dengan senyum aneh. Luosu menatap penipu dengan wajah muram dan kebencian muncul di hatinya. Yun Feng, bahkan jika Anda tidak melakukan ini, Anda harus disalahkan. Yun Feng beristirahat di hotel selama beberapa hari lagi dan berbicara dengan Yun Seng dan Mu Xiaojin selama beberapa hari terakhir. Yun Jing juga bergegas ke kotamu dari kota Chunfeng. Bagaimanapun, Kan Mu Xiaojin adalah masalah besar bagi keluarga Yun. Apa yang lebih penting daripada perpanjangan garis keturunannya? Bab 564, Pencarian Jiwa, 1. Yun Feng menghitung tanggalnya. Mu Xiaojin baru saja. Dia akan selama 10 bulan. Di tahun lain, Mu Xiaojin akan bisa melahirkan. Pada saat itu, dia harus kembali ke benua timur bagaimanapun caranya. Bagaimana dia bisa merindukan cucu dari keluarga Yun? Percakapan dengan keluarganya membuat Yun Feng sangat senang. Setelah tubuhnya pulih, percakapan juga berakhir. Keluarganya menyuruhnya untuk lebih berhati-hati, dan Yun Feng menerimanya dengan senyuman. Sejak dia datang ke benua barat, keluarga Yun tidak berani mengganggunya dengan mudah. Di hati keluarga Yun, jalan Yun Feng akan sangat berbeda. Sebulan telah berlalu. Sudah waktunya baginya untuk mengklaim hadiahnya. Meskipun dia sama sekali tidak tertarik dengan hadiah itu, akan sedikit aneh jika dia tidak menerimanya. Kulanyi terdiam akhir-akhir ini, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia melihat leher Yun Feng dari waktu ke waktu tanpa sadar. Secara alami, Kulanyi bertanya kepada Yun Feng di mana dia mendapatkan liontin batu giok hitam. Jawaban Yun Feng membuat Kulanyi sangat tidak berdaya. Dia berkata, saya juga tidak tahu, saya ingin tahu dari mana asalnya juga. Dia mengira liontin batu giok hitam itu milik keluarga Yun, tapi sepertinya tidak demikian. Kulanyi mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak tahu apa yang tersembunyi di balik liontin batu giok hitam. Selama liontin giok hitam itu tidak berbahaya bagi Yun Feng, Kulanyi akan sedikit banyak lega. Namun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika energi elemen cahaya di Array of Life habis. Tidak ada yang terjadi di aula cabang selama sebulan. Tampaknya penipu itu cukup meyakinkan. Yun Feng tidak berencana untuk membawa Kulanyi bersamanya ketika dia mengklaim hadiahnya. Api kecil tinggal bersama Kulanyi, begitu pula bakso. Yao Yao telah merencanakan untuk tinggal bersama Yun Feng, tetapi Yun Feng menolaknya. Pemimpin cabang pasti akan kecewa dengan kematian Ming Xuan. Dia pasti akan curiga bahwa dialah yang melakukannya. Yao Yao belum tumbuh, jadi lebih baik dia tinggal. Jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa mengurus mereka berdua. Dia pergi ke aula cabang bersama Lan Yi. Ketika dia mendengar bahwa Yun Feng akan datang, Luosu merasa seperti dia telah disuntik dengan stimulan. Dia akhirnya di sini. Lord Hao juga keluar dengan penuh minat setelah mendengar itu. Dia cukup tertarik pada Yun Feng. Ketika Yun Feng berjalan ke aula utama,
dia melihat bahwa orang yang duduk di kursi utama adalah orang asing, dan ketua aula cabang duduk di sebelahnya. Saat Yun Feng masuk, hati Lord Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Apa wajah muda? Seperti yang Luo Su katakan, dia masih remaja. Dia mencapai tingkat raja di usia yang begitu muda. Jenius macam apa itu? Yun Feng? Lord Hao mengukur Yun Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berbisik pelan. Yun Feng juga menilai pria di depannya tanpa mengedipkan mata. Pria ini mungkin lebih kuat darinya, jadi dia tidak bisa mengetahuinya. Saya Yun Feng. Dan kau? Yun Feng menjawab tidak dengan rendah hati maupun arogan. Dia menatap lurus ke mata orang di depannya. Lord Hao tertawa kecil ketika dia melihat ini. Luo Su dengan cepat berkata, ini adalah Tuan Hao, penjaga aula utama. Yun Feng, perhatikan nada bicaramu. Sudut mulut Yun Feng bergerak sedikit. Penjaga aula utama, Tuan Hao ini berasal dari aula utama. Kekuatannya sedikit lebih tinggi dari Master Istana. Kekuatan aula utama juga bisa dilihat. Tampaknya kekuatan Hall Master dari Bright Moon Hall telah mencapai level Lord. Setelah menebak di benaknya, Yun Feng tersenyum sedikit. Jadi bagaimana jika dia adalah penjaga aula utama? Bahkan jika dia adalah master aula utama, Yun Feng tidak akan tunduk padanya. Aku di sini untuk mengumpulkan hadiahku hari ini. Saya tidak bermaksud berbasa-basi, kata Yun Feng santai. Wajah Luo Su hampir hijau. Pria ini adalah penjaga aula utama. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berbicara seperti ini? Lord Hao terkekeh lagi setelah mendengar ini. Orang-orang muda selalu sedikit bangga. Namun, karena kamu sudah sangat berprestasi di usia yang begitu muda, kamu harus bangga. Petik 2. Yun Feng berdiri di sana dengan senyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun pria yang duduk di kursi utama terus tersenyum, Yun Feng bisa merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Lan Yi terdiam di samping, tetapi tubuhnya sangat tegang dan dia siap bertarung kapan saja. Yun Feng, pernahkah kamu berpikir untuk bergabung dengan Bright Moon Hall? Dengan bakatmu dan rekomendasiku, kamu bisa menjadi penjaga istana dan memiliki posisi yang sama denganku. Lord Hao tiba-tiba berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Fitur wajah Luo Su menjadi sangat kaku setelah mendengar ini. Apa sebenarnya maksud Tuan Hao? Dia mengundang Yun Feng untuk bergabung dengan Bright Moon Hall. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Hao. Saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak terbatas sebagai seorang kultivator mandiri. Saya tidak suka aturan. Yun Feng tersenyum santai dan memantulkan bola kembali. Tuan Hao terkekeh. Kalau begitu, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Apakah Anda menemukan pria dengan karunia itu? Petik 2. Yun Feng mengangguk. Lord Hao menyilangkan tangannya dan menjentikkan punggung tangannya dengan jarinya. Saya tidak berpikir Anda dapat mengklaim hadiah untuk saat ini. Yun Feng menjawab dengan, oh, dan menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Lord Hao menatap wajah Yun Feng dengan cermat tanpa melewatkan detail apapun, seolah-olah dia ingin menemukan beberapa petunjuk dari dalam. Mengapa? Bukankah dia orang yang dicari? Tuan Hao terkekeh. Wajah orang itu ditutupi topeng. Dia bukan orang yang dicari. Jantung Yun Feng berdetak kencang. Itu dilihat melalui. Bagaimana topeng seperti itu bisa terlihat? Jika Lord Hao tidak datang ke sini, pemimpin cabang mungkin tidak akan bisa mendeteksi dia sama sekali dengan levelnya. Ini benar-benar pria yang sulit. Ada topeng seperti itu. Saya benar-benar ingin memeriksanya. Saya tidak melihat apa-apa sama sekali. Aku malu mengatakan itu. Yun Feng terkekeh dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia tidak lupa bahwa rubah tua yang licik sedang menatapnya. Jika dia tidak bertindak seperti itu, rubah tua ini akan merasakan ada sesuatu yang salah. Lord Hao terkekeh pelan lagi dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun topeng ini sangat hidup, itu tidak berfungsi di depanku. Saya belajar dari Luo Su bahwa Anda bertemu Yu Xiu. Kemungkinan ini adalah 1 dari 1000. Apakah begitu? Anda harus meminta Wali Mingxuan dari aula cabang. Dia beruntung bisa membawa kita ke Yu Xiu. Ada rasa dingin di wajah Yun Feng. Luo Su tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan Mingxuan? Yun Feng benar. Bab 565, Pencarian Jiwa, 2. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kami hanya mendengar cerita dari sisi Anda,
dan yang lainnya semuanya mati. Lord Hao menatap Yun Feng dalam-dalam dengan mata hitamnya saat dia berdiri dari tempat duduknya. Dengan kata lain, kamulah yang mengarang cerita bahwa kamu bertemu Yu Xiu. Anda bisa saja menjadi orang yang membunuh orang-orang ini. Tuanku tidak akan melakukan hal tercela seperti itu, kata Lan Yi dengan suara yang dalam. Tuan Hao tertawa. Magic Beast dikendalikan oleh summoner. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang kamu katakan. Apakah kamu mengatakan bahwa aku memanipulasi semua ini? Rasa dingin muncul di mata Yun Feng. Lord Hao terkekeh lagi dan perlahan berjalan dari tempat duduknya. Aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah aku melihatnya. Luo Su segera mengerti apa yang ingin dilakukan Lord Hao setelah mendengar itu. Setiap orang pasti memiliki beberapa cara untuk menjadi penjaga aula utama, dan metode Lord Hao adalah mencari jiwa seseorang. Untuk secara paksa mencari ingatan seseorang. Biarkan aku melihat ingatanmu dan aku akan tahu segalanya. Lord Hao berdiri di depan Yun Feng dan menatapnya dengan mata hitamnya. Yun Feng tiba-tiba tertawa dan menyipitkan matanya. Tidakkah kamu pikir aku orang yang patuh sehingga kamu bisa membaca ingatanku begitu saja? Aku berjanji tidak akan mengorek ingatanmu yang lain. Selama kamu tidak bersalah, kenapa aku tidak bisa membacanya? Lord Hao mengangkat alisnya sedikit dan menatap Yun Feng dengan senyum samar di matanya. Yun Feng mencibir. Apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak memiliki kebutuhan atau tanggung jawab untuk membuat Anda mempercayainya. Jadi, kamu tidak berencana untuk bekerja sama. Bibir Lord Hao sedikit melengkung dengan sedikit kedinginan. Kilatan cahaya melintas di mata hitam Yun Feng. Rubah tua memang rubah tua. Bagus kalau kamu tahu. Bahkan jika orang yang berdiri di depannya adalah penjaga aula utama dan lebih kuat darinya, Yun Feng pasti tidak akan berkompromi dan membiarkannya mencari jiwa dan ingatannya. Bekerja sama, tidak pernah. Jika kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku karena keras. Setelah mengatakan ini, Tuan Hao tiba-tiba menjadi serius. Jari-jarinya yang terus-menerus memantul di udara tiba-tiba meringkuk, dan sendi-sendi jarinya segera menonjol, berubah menjadi cakar yang mencengkeram kepala Yun Feng dengan keras. Dia ingin menahan Yun Feng dan mencari jiwanya secara paksa. Lan Yi tiba-tiba melintas dari samping. Dia meraih pinggang Yun Feng dan menariknya kembali dengan keras. Tangan Lord Hao meleset. Dia menyipitkan matanya dan menatap pria dan binatang itu, yang telah mundur puluhan meter jauhnya. Binatang ajaib angin. Ming Xuan pasti dibunuh olehmu. Luo Su mengertakkan gigi dan berteriak. Kalau tidak, mengapa kamu tidak berani membiarkan orang lain mencari ingatanmu? Kamu bersalah. Yun Feng berdiri di sana dan melirik Luo Su dengan dingin. Saya melakukannya. Terus. Luo Su sangat marah hingga matanya memerah. Dia mengakuinya begitu saja. Dia mengakuinya begitu lugas. Sungguh kepribadian yang arogan dan sombong. Luo Su berpikir bahwa Yun Feng harus membuat beberapa alasan. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak berharap dia mengakuinya secara langsung. Dia bahkan tidak menjelaskan. Kamu, Yun Feng, jangan pernah berpikir untuk keluar dari aula cabang hidup-hidup hari ini. Luo Su meraung. Yun Feng tersenyum dingin. Lord Hao, yang berdiri di samping, tidak berniat untuk peduli dengan situasi Ming Xuan, bawahan Luo Su. Tidak masalah siapa yang membunuh Ming Xuan. Yang paling penting sekarang adalah gadis kecil di depannya ini benar-benar membangkitkan minatnya. Jika dia bisa melakukan pencarian jiwa, dia pasti akan menemukan banyak hal menarik. Ada sedikit kegilaan berburu di mata Lord Hao. Yun Feng adalah mangsanya. Dia harus mencari jiwanya secara menyeluruh hari ini. Luo Su berteriak keras sambil memegang pisau ganda di tangannya. Saat pisau ganda muncul, mereka mengeluarkan suara mendengung dan gelombang energi pertempuran juga dipancarkan dari pisau ganda. Lan Yi, tahan dia. Saya akan mencoba Tuan Hao itu. Lan Yi mengangguk saat sepasang sayap tiba-tiba muncul di punggungnya. Kecepatannya dengan cepat naik ke tingkat yang baru. Luo Su sudah meraung saat dia menyerang Yun Feng seperti bayangan hitam dengan pisau ganda di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dihentikan oleh sosok di jalan. Mata biru Lan Yi penuh dengan rasa dingin. Sayap besar di punggungnya mengepak tiba-tiba dan arus udara deras mengalir ke arah Luo Su. Luo Su mundur jauh dengan panik dan akhirnya menstabilkan dirinya. Lawanmu adalah aku. Begitu Lan Yi mengatakan itu,
tubuhnya melintas dan langsung terbang menuju Luosu. Sayap besar yang indah di punggungnya tiba-tiba memanjang dan mata hitam Luosu melebar ketika dia melihat pola di sayapnya. Serangan elemen angin mulai agresif dan Luosu langsung terperangkap dalam pertempuran yang merepotkan. Lord Hao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Itu tidak terlalu buruk. Targetnya adalah Yun Feng, dan Luosu tidak boleh menimbulkan masalah baginya. Dia menjilat bibirnya dan menatap Yun Feng dengan penuh minat. Dia melambaikan tangannya tiba-tiba, dan bayangan hitam ramping tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya. Tubuh Yun Feng melintas tajam ke samping dan berdiri di udara. Sebuah rantai hitam tipis dibor ke tanah di mana dia berdiri. Melihat rantai itu meleset, Tuan Hao mengangkat tangannya dengan lembut. Rantai hitam panjang itu menggeliat di tanah perlahan seperti ular hitam. Suara rantai besi yang bergesekan dengan tanah terdengar agak keras. Yun Feng, pasti ada banyak hal yang tersembunyi dalam ingatanmu yang tidak diketahui siapapun. Lord Hao menatap Yun Feng dengan kilatan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Yun Feng tertawa dengan rasa dingin yang menusuk tulang di wajah mudanya. Jangan mencampuri hal-hal yang bukan milikmu. Hahaha, semakin saya tidak bisa mengintipnya, semakin saya bertekad untuk mendapatkannya, kata Lord Hao dengan suara serak. Dia melambaikan tangannya, dan rantai itu terbang ke arah Yun Feng dengan lincah seperti ular, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Yun Feng membalik tangannya dan memegang tongkat monark level di tangannya. Matanya berubah dingin. Perisai bumi. Pertahanan kokoh yang dibentuk oleh elemen bumi muncul di sekitar Yun Feng, dan rantai hitam mengenai perisai yang dibentuk oleh elemen bumi. Mata Lord Hao berkilauan ketika dia melihat itu. Elemen bumi. Apakah Anda seorang penyihir ganda atau multi-elemen? Kamu membuatku semakin bersemangat, Lord Hao berbisik dengan suara serak. Dia melambaikan tangannya dengan keras, dan 4 atau 5 rantai hitam panjang keluar dari lengan bajunya. Mereka menerjang Yun Feng seperti beberapa ular hitam memamerkan taring tajam mereka. Cek, tubuh Yun Feng tiba-tiba melintas di udara dan beberapa ular hitam panjang menembus Earth Shield dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, Earth Shield berubah menjadi potongan-potongan dan energi elemen kuning muda akhirnya menghilang di udara. Bab 566, Pencarian Jiwa 3. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Tuan Hao berdiri di tempatnya. Rantai hitam di lengan bajunya sangat lincah di bawah kendalinya. Kecepatan dan arah serangan mereka persis sama. Yun Feng terus menghindar di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, rantai hitam ada di mana-mana. Mereka mengejarnya tanpa henti. Menyerang dengan tubuhnya sebagai pusat, Yun Feng bergerak cepat saat dia melihat Lord Hao, yang bahkan tidak bergerak sama sekali. Penjaga aula utama memang cukup cakap. Rantai hitam itu sangat mengganggu. Yun Feng tiba-tiba melambaikan tongkat di tangannya dan melihat rantai hitam yang mengejarnya tanpa henti dengan mata hitamnya. Kemarahan melonjak di hatinya. Guru. Dia tiba-tiba berteriak saat elemen petir ungu yang jarang digunakan Yun Feng muncul. Sizzle, suara guntur kecil bergema di sekitar Yun Feng. Ular perak kecil memutar tubuh mereka dan menerkam rantai hitam dengan gila-gilaan. Tepuk-tepuk-tepuk. Suara beberapa rantai besi putus terdengar. Ular perak itu luar biasa ganas. Di bawah serangan tajam dari elemen petir, rantai hitam itu pecah menjadi potongan-potongan besi satu demi satu dan jatuh ke tanah. Tuan Hao terkejut ketika dia melihat ini. Elemen petir. Dia memiliki elemen petir. Rantai hitam itu putus dan bibir merah Yun Feng perlahan meringkuk. Dia mengarahkan tongkatnya ke Lord Hao, yang berdiri di sana. Ular perak melompat-lompat di sekitar tongkat, seolah-olah mereka siap menyerang. Pada saat ini, peran pengejar dan yang dikejar beralih. Boom! Ada ledakan keras. Ular perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan suara mendengung dari elemen petir. Tubuh ungu mereka berubah menjadi naga panjang dan meraung ke arah Lord Hao. Wajah Lord Hao menjadi gelap dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lengan bajunya. Rantai hitam tipis yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang ketat di depan Lord Hao pada saat yang sama. Naga ungu menabrak penghalang hitam dan mengeluarkan suara yang tajam. Banyak rantai hitam putus, tetapi Tuan Hao tidak terluka sama sekali di dalam. Apa sebenarnya rantai hitam ini? Semua elemen petir menghilang di udara. Rantai hitam aneh itu bisa dikendalikan dengan gesit oleh orang ini.
Pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentang tubuh Lord Hao. Rantai hitam pekat menggeliat perlahan seperti ular hitam, yang membuat kulit kepala orang tergelitik. Meskipun beberapa dari mereka dihancurkan oleh elemen petir, masih banyak yang tersisa. Kalau tidak, Tuan Hao tidak akan aman. Kau salah satu dari sedikit orang yang bisa membuatku melakukan ini. Suara Lord Hao datang dari balik rantai hitam pekat. Yun Feng, hanya kamu yang bisa membuatku menggunakan jurus ini. Rantai hitam tiba-tiba terbuka lebar dan Yun Feng dan Tuan Hao saling berhadapan. Kegembiraan di mata Lord Hao membuat hati Yun Feng menegang. Apa yang rubah tua ini coba lakukan? Jaring tak terelakkan. Rantai hitam yang tersebar tiba-tiba bergerak bersama dan memanjang ke segala arah di langit. Ular hitam panjang langsung menutupi seluruh langit. Mereka tampaknya tanpa perintah apapun, tetapi mereka telah menyegel seluruh ruang. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan dia mengayunkan tongkat di tangannya dengan tiba-tiba, menyebabkan elemen petir mengaum. Lan Yi dan Luo Su, yang bertarung sengit di samping, tiba-tiba berhenti. Lan Yi melihat rantai hitam yang memenuhi langit dan Yun Feng, yang disegel di dalam, dan pupilnya menyusut. Menguasai. Lan Yi meraung saat melebarkan sayapnya dan hendak terbang. Melihat ini, Luo Su segera mengangkat pisau ganda dan menghalangi jalan Lan Yi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Minggir. Lan Yi tiba-tiba melebarkan sayapnya dan melambaikan elemen angin dengan ganas, mengubahnya menjadi bilah tajam yang menyerang Luo Su. Pisau ganda di tangan Luo Su membalik dengan lincah di tangannya, menghalangi semua bilah yang dibentuk oleh elemen angin. Luo Su berteriak dan bergegas ke depan, mengangkat pisau gandanya dan menebas ke arah punggung Lan Yi. Desir, sepasang sayap lain tiba-tiba muncul di punggung Lan Yi. Luo Su terkejut. 4 sayap. Lan Yi tiba-tiba berbalik dan membuka keempat sayapnya. Gambar Griffin yang digambarkan di sayap juga muncul di depan Luo Su. Luo Su melihat ke arah binatang ajaib ganas yang digambarkan di sayap besar. Kepala makhluk itu sepertinya mengaum padanya. Aku berkata, tersesat. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Pupil mata Luo Su melebar tiba-tiba. Detik berikutnya, sebelum dia bisa bertahan dengan pisau ganda di tangannya, elemen angin yang terbang di seluruh langit sudah bergegas ke arahnya. Ark, Luo Su jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Luka di tubuhnya meningkat di bawah serangan elemen angin, membuatnya terlihat menyedihkan. Luo Su menutupi lukanya dan melihat situasi di langit. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan sedikit kegilaan dalam nada suaranya. Hahaha, Tuan Hao menggunakan gerakan ini. Yun Feng, kamu sudah selesai. Lan Yi menatap Yun Feng, yang diikat oleh rantai hitam, dengan mata birunya. Rantai hitam terus putus tetapi yang baru ditambahkan. Lan Yi ingin bergegas, tapi Lord Hao berdiri di tempat dan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat serangan Yun Feng. Cahaya di mata hitamnya menjadi semakin terang. Baiklah, saatnya untuk menarik kembali jaring itu. Menarik. Rantai hitam pekat di langit tiba-tiba berubah arah. Yun Feng hanya melihat ribuan ular hitam menerkamnya. Langit penuh dengan mereka. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Tepuk-tepuk-tepuk. Ular hitam panjang dengan cepat dan akurat melilit anggota tubuh Yun Feng, menahan tubuhnya dengan kuat di udara. Tubuh Yun Feng hanya bergerak sedikit ketika rantai hitam itu tiba-tiba mengencang, seolah-olah akan tertanam di tubuh Yun Feng. Dia melihat tubuh Lord Hao yang tiba-tiba melompat dari tanah, dan matanya yang luar biasa bersemangat. Sial, Yun Feng hanya mendengar Lan Yi berteriak keras, dan kemudian sebuah tangan yang sedingin orang mati menekan kepalanya. 2 kata dingin dan sedikit bersemangat datang di telinganya. Pencarian jiwa. Ingatan manusia bisa dilupakan, dihapus, atau dihancurkan. Secara alami, mereka juga bisa diintip. Pencarian jiwa adalah teknik rahasia unik yang mengintip ingatan. Teknik rahasia ini telah diturunkan sejak lama, tetapi semakin sedikit orang yang mengetahuinya. Keanehan dan kekuatan teknik rahasia ini membuat banyak orang ketakutan. Mereka yang bisa menguasai pencarian jiwa juga sangat dihormati di benua ini. Misalnya, Tuan Hao. Dia menjadi penjaga aula utama bukan karena dia sangat kuat, tetapi karena dia mampu melakukan pencarian jiwa. Bab 567, Ayah yang memproklamirkan diriku ada di sini, 1. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Lord Hao menatap Yun Feng di depannya dengan kegembiraan di wajahnya.
Bahkan napasnya menjadi kasar. Memikirkan kenangan yang terkubur di benak Yun Feng, Tuan Hao merasa bahwa darah di nadinya akan mendidih. Kekuatan gadis kecil ini sangat tidak biasa. Dia pasti luar biasa. Dia bahkan mungkin memiliki harta yang unik. Orang lain mungkin tidak tahu tentang ini, tetapi baginya, semuanya mudah. Ketika dia mencari semua ingatannya, dia akan tahu segalanya. Tangan dingin itu menempel di kepala Yun Feng. Yun Feng hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyerang tubuhnya, seolah-olah bahkan jiwanya akan membeku. Pencarian jiwa ini sangat mendominasi. Tubuhnya diikat erat oleh rantai hitam. Yun Feng hanya bisa membiarkan rasa dingin menyerang tubuhnya dan berkeliaran di dalam tubuhnya dengan sembarangan. Tuan Hao menutup matanya sedikit. Awal yang sebenarnya dari mencongkel memori baru saja dimulai. Ini bukan pertama kalinya Lord Hao mengintip ke dalam ingatan orang lain. Sebagai penjaga aula utama, dia pasti harus berhubungan dengan banyak hal, termasuk berurusan dengan beberapa orang yang licik. Orang-orang yang sangat rumit bagi orang lain tidak berbeda dengan orang-orang biasa di depannya. Bahkan jika orang ini tampaknya tidak memiliki kelemahan, di bawah pencarian jiwa, tidak akan ada rahasia untuk disembunyikan. Lord Hao menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam keadaan yang unik. Kesadarannya menyerbu tubuh Yun Feng melalui tangan yang terhubung dengan Yun Feng. Dia akan mencari tahu persis berapa banyak rahasia yang ada di tubuh ini kali ini. Lord Hao, yang penuh antisipasi dan berpikir bahwa dia akan dapat kembali dengan pengembalian yang banyak, hanya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan semulus yang dia pikirkan setelah dia menyerbu tubuh Yun Feng. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Lord Hao melihat kegelapan di depannya dengan kaget. Benar, ketika kesadarannya menyerbu tempat ini, Tuan Hao mengira dia akan melihat kilas balik yang seperti gelombang dalam ingatannya seperti orang lain. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada apa-apa di sini kecuali kegelapan. Bagaimana mungkin orang tidak memiliki ingatan? Bagaimana mungkin? Tuan Hao tercengang. Lebih tepatnya, dia merasa tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin orang tidak memiliki ingatan? Di mana kenangannya? Bagaimana mereka menghilang? Lord Hao mencari dengan gila-gilaan di ruang hitam ini, tetapi dia gagal. Terlepas dari warna hitam, itu masih hitam. Itu hitam tak berujung. Itu sunyi dan sepi seperti kematian. Lord Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Apakah pencarian jiwanya gagal? Tidak, tidak bisa. Jika pencarian jiwa gagal, kesadarannya tidak akan bisa masuk. Jika pencarian jiwa berhasil, hanya ada satu penjelasan untuk tidak dapat menemukan ingatannya. Dia tidak punya ingatan. Seseorang tanpa ingatan, hati Lord Hao menegang dan kesadarannya mundur dengan tiba-tiba. Yun Feng hanya merasa hangat di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang dilihat pria ini. Jika dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, dia bertekad untuk menyingkirkannya. Dia tidak akan dibiarkan hidup. Lord Hao tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yun Feng dengan wajah gelap. Kamu tidak punya kenangan. Mata hitam Yun Feng berkedip, dan sudut mulutnya perlahan meringkuk. Lord Hao melihat senyum Yun Feng, dan merasa seperti dia telah dipukul di jantungnya dengan tongkat. Orang tanpa ingatan juga tidak memiliki jiwa. Bisakah orang tanpa jiwa masih dianggap manusia? Siapa sebenarnya kamu? Lord Hao menggertakkan giginya dan menggeram. Yun Feng tertawa. Banyak orang yang menanyakan pertanyaan ini. Kamu pikir aku ini siapa? Pencarian jiwa ditujukan untuk ingatan yang tersimpan dalam jiwa, tetapi jiwa Yun Feng berbeda dari orang lain. Jiwanya berasal dari dunia lain. Yun Feng yang asli sudah mati di tangan Lin Meng. Yun Feng saat ini bukanlah Yun Feng, tetapi jiwa yang kesepian di dunia lain. Lord Hao tidak akan pernah bermimpi bahwa tubuh ini tidak mengandung jiwa asli, tetapi jiwa dari dunia lain. Pencarian jiwa pasti akan sia-sia. Raungan singa yang keras merobek langit, dan Lord Hao akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Dia melihat sosok besar menerjang ke arahnya. Lord Hao mengangkat lengan bajunya dan melemparkan semua rantai hitam ke sosok besar itu. Ia meraih rantai hitam dengan cakarnya yang tajam dan menariknya dengan keras. Rantai hitam ditarik lurus. Makhluk itu membuka mulutnya dan menggigit rantai hitam itu dengan giginya yang tajam. Bang, 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 bang. Rantai hitam, yang selembut ular panjang, menjadi semakin rapuh setelah dikencangkan. Giginya yang tajam menghantam rantai dengan keras, menyebabkan percikan api dan rantai hitamnya putus. Tuan Hao mengerutkan kening.
Tubuh Griffin itu terlalu besar. Akan agak sulit untuk menjebaknya dengan rantai hitam dan Yun Feng. Lord Hao tahu bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini, atau dialah yang akan menderita pada akhirnya. Rantai hitam yang melilit Yun Feng segera menggeliat dan mundur. Ular hitam yang memenuhi langit semua kembali ke lengan Lord Hao. Lan Yi bergegas ke sisi Yun Feng dan berubah menjadi manusia. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Yun Feng menggosok pergelangan tangannya dan menatap Lord Hao yang berdiri di udara dengan dingin. Saya baik-baik saja. Luo Su, yang terluka parah di tanah, sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Tuan Hao mundur. Apakah pencarian jiwa gagal? Bagaimana itu mungkin? Pencarian jiwa tidak mungkin gagal. Luo Su berjuang untuk bangkit dari tanah dan batuk beberapa kali dengan canggung. Yun Feng dan Tuan Hao saling memandang di langit. Suasananya masih begitu tegang sehingga bisa meledak kapan saja. Tuan Hao, bukankah agak tidak pantas memperlakukan tamu terhormat dari serikat pemanggilan seperti ini? Sebuah suara lembut datang perlahan. Semua orang menoleh dan melihat sosok ramping berdiri di sana. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Sudah berapa lama dia di sini? Lord Hao tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat orang itu. Dia segera turun dari langit. Ling, mengapa kamu di sini? Dengan sepasang kacamata di pangkal hidungnya, Ling tersenyum lembut dan elegan, seolah-olah dia tidak memiliki emosi lain selain kelembutan. Saya mendengar bahwa Tuan Hao ada di sini. Tentu saja, saya di sini untuk menyambut Anda. Petik 2. Tuan Hao tertawa canggung. Yun Feng dan Lan Yi juga turun dari langit. Ling tersenyum pada Yun Feng. Nona Yun. Mendengar ini, wajah Lord Hao menjadi gelap. Kamu bilang dia tamu dari serikat pemanggilan. Ling tersenyum dan berkata, sebuah pencarian terhormat bintang 4. Percayalah kepadaku. Wajah Tuan Hao menjadi gelap. Bahkan serikat pemanggilan tidak dapat mengganggu urusan aula bulan cerah. Bab 568, Ayah memproklamirkan diriku ada di sini, 2. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Ling mendorong kacamata di pangkal hidungnya. Jari-jarinya panjang dan persendiannya jelas. Tentu saja. Namun, aula bulan cerah harus mempertimbangkan sikap serikat pemanggilan. Lagi pula, ada orang lain yang menonton. Petik 2. Hati Tuan Hao berdegup kencang saat mendengar ini. Dia tidak berharap Yun Feng bergabung dengan serikat pemanggilan. Dia memang tidak bisa dengan santai menyerangnya lagi, tidak setelah mengetahui bahwa dia adalah tamu bintang 4. Ling dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melakukan apa saja, tetapi dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Terima kasih atas pengingat Anda. Yun Feng, masalah ini belum selesai. Saya akan melaporkannya ke Hall Master. Kami akan melihat bagaimana Anda akan menjelaskannya nanti. Setelah mengatakan itu, Tuan Hao menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Luo Su mengikutinya dalam keadaan menyesal dan menatap Yun Feng dengan marah beberapa kali. Kebencian di hatinya tidak berkurang. Sepertinya Anda telah menyebabkan masalah, Nona Yun. Ling mengangkat alisnya dan bertanya. Yun Feng tersenyum. Tidak apa, ini hanya masalah kecil. Ling melirik Yun Feng dengan tenang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Lagi pula, saya di sini hanya untuk menyapa pengunjung. Aku tidak ingin merusak persahabatan kita. Ling tersenyum lembut pada Yun Feng dan kemudian masuk. Sepertinya dia akan menemukan Lord Hao. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi pikirannya sudah berputar. Dia memang orang yang membuatku lanyi palsu. Jika Lord Hao melaporkannya ke petinggi, akan ada reaksi dari aula utama. Untungnya, tidak ada bukti nyata. Pencarian jiwa tidak berguna baginya, yang merupakan keuntungan terbesarnya. Memikirkan hal ini, Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Tuan Hao pasti sangat menyadari hal ini dalam pikirannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dia memberitahu Lan Yi untuk tidak menyebutkan apapun tentang apa yang terjadi hari ini setelah mereka kembali, atau seseorang akan khawatir lagi. Lord Hao juga tidak berani menyerangnya dengan mudah. Dalam hal kekuatan, dia tidak akan membiarkan Lord Hao mengambil keuntungan darinya bahkan jika dia tidak bisa menang dengan mudah. Dia awalnya ingin meninggalkan Win Moon City, tetapi Yun Feng jelas merasa bahwa cabang Bright Moon Hall mengawasinya lebih dekat. Jika dia ingin pergi, itu tidak akan mudah. Mereka belum jatuh. Begitu mereka melakukannya, operasi mereka di area ini juga akan diblokir dan akan ada banyak masalah.
Kulanyi palsu telah terungkap dan Putri Hall Master tidak akan melepaskannya dengan mudah. Masalah datang satu demi satu. Dia tidak meninggalkan Wind Moon City, tapi dia juga tidak dibatasi sama sekali di Wind Moon City. Yun Feng berpikir bahwa situasinya akan menemui jalan buntu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan datang untuk menemukannya hanya dalam 3 hari. Yun Feng, pemimpin cabang telah mengundangmu. Sekelompok orang benar-benar mengepung hotel. Bos hotel sangat ketakutan sehingga dia mengira dia telah melakukan kesalahan. Yun Feng terkekeh dan mengikuti mereka ke aula cabang. Kulanyi masih memakai wajah biasa. Dia tidak melepas topengnya hari ini untuk berjaga-jaga. Kelompok orang yang datang untuk mengundang Yun Feng sebagian besar berada di level komandan, termasuk prajurit dan penyihir. Mereka mengawalnya daripada mengundangnya. Little Fire memiliki jejak ketidaksabaran di matanya saat mengikuti mereka. Bakso juga tampak cukup kesal duduk di kepala Little Fire. Yao Yao memegang tangan Yun Feng sepanjang jalan dan tampak acuh tak acuh dengan situasi saat ini. Ketika mereka tiba di aula cabang, Yun Feng jelas merasa bahwa ada beberapa aura yang lebih dalam di sini dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, dan jumlah master telah meningkat. Yun Feng sedikit mengernyit, dan Kulanyi juga tampak serius. Perjalanan ini mungkin penuh bahaya. Dia telah menyebabkan masalah bagi istrinya. Ini adalah pertama kalinya Kulanyi memiliki pemahaman yang begitu jelas. Dia tidak pernah takut akan masalah, karena dia memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dia timbulkan. Jika dia tidak mampu mengatasi masalah, dia akan menahannya. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Yun Feng. Meskipun bukan niatnya untuk menimbulkan masalah kali ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Kulanyi sangat frustrasi dalam pikirannya. Kemarahannya sudah menumpuk selama beberapa hari. Sekelompok orang diundang ke aula cabang. Suasana di aula cabang sangat khusyuk hari ini. Semua orang tanpa ekspresi. Mereka berpura-pura tidak melihat Yun Feng ketika mereka melihatnya. Yun Feng dibawa ke suatu daerah. Orang-orang di luar area ini semuanya adalah ahli tingkat komandan puncak. Tidak kurang dari 5 atau 6 dari mereka. Yun Feng sedikit mengernyit. Apakah seseorang yang penting datang? Saat dia melangkah melewati pintu, aliran udara tiba-tiba datang dari udara. Api kecil berdiri di sebelah Yun Feng dan mata hitamnya menjadi dingin. Tiba-tiba meraih udara dengan tangannya dan cambuk 5 warna dipegang dengan kuat di tangannya. Wajah Little Fire menjadi dingin. Meskipun terlihat seperti anak kecil yang lucu, bentuk aslinya adalah binatang ajaib yang ganas. Dia mengayunkan lengannya yang kurus dan cambuk itu terlempar bersama dengan orang di ujungnya. Ark! Dengan teriakan kesakitan, wanita yang melemparkan cambuk panjang itu jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, beberapa bayangan hitam tiba-tiba menyapu dari segala arah. Wajah Yun Feng menjadi gelap saat kekuatan mentalnya melonjak keluar dari tubuhnya dengan ganas, berubah menjadi arus udara yang ganas yang menolak semua cambuk ganas. Ark! 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 Jeritan kesakitan datang satu demi satu. Beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan semuanya dikirim terbang oleh energi mental Yun Feng. Mereka jatuh dengan keras ke tanah, terlihat sangat menyedihkan sehingga mereka bahkan tidak bisa bangun. Pak, terdengar suara cambuk yang keras. Yun Feng melihat ke depan dengan mata hitamnya. Sebuah cambuk yang luar biasa indah yang tampak seperti pelangi menghantam tanah lagi dan lagi. Orang yang memegang cambuk juga berjalan perlahan. Dia adalah seorang gadis dengan tubuh yang sangat dewasa dan wajah yang sangat cantik. Jika seseorang tidak melihat wajahnya, mereka akan berpikir bahwa dia adalah seorang wanita berusia 20-an. Namun, wajah ini ternyata sangat muda. Sepertinya dia tidak jauh lebih tua dari Yun Feng. Cambuk di tangan gadis itu menghantam tanah dengan keras lagi dan lagi. Bekas yang dalam tertinggal di tanah tempat cambuk itu mengenai. Beberapa kerikil juga menari terus-menerus di bawah serangan cambuk. Cek, Kulanyi mengutuk dengan suara rendah. Yun Feng mengangkat alisnya dan langsung tahu siapa gadis ini. Mengubah wajahmu. Aku bisa mengenalimu bahkan jika kamu mengubah wajahmu. Aku tahu kau tidak mati. Tetapi bahkan jika Anda mati, saya masih akan mengambil tubuh Anda kembali. Siapa dia? Gadis itu memelototi Yun Feng dengan matanya yang menawan dan mengayunkan cambuknya ke Yun Feng tanpa ragu-ragu. Yun Feng berdiri di sana tanpa bergerak. Cambuk tidak bisa mendekati tubuh Yun Feng sama sekali dan terlempar dengan kekuatan.